Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita dapat melakukan presentasi hasil wawancara dengan guru BK. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Hafiz Abidin dengan NIM 22006144. Selanjutnya kepada rekan saya Dina. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmadina dengan NIM 22006138. Selanjutnya. Saya Winda Fultila Alma dengan NIM 22006118. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami dengan guru BK terkait penggunaan hasil tes di SMK Negeri 9 Padang. Untuk pertanyaan pertama yang akan dipaparkan oleh Dina. Kepada Dina, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah di sekolah Bapak atau Ibu pernah melaksanakan tes psikologi, baik tes maupun non-tes? Jawaban dari guru BK SMK Negeri 9 Padang yaitu pernah. Tes berupa hal yang terukur biasanya dilakukan oleh lembaga tertentu, seperti tes psikologi dan minat bakat. Dan untuk non-tes berupa angket dan observasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemahaman Bapak untuk hasil tes tersebut? Banyak manfaatnya, misalnya tes IQ yang mampu mengikut daya tangkap seorang anak, dan juga dengan tes minat bakatnya dapat membantu siswa tumbuh berkembang menjadi peserta didik agar lebih baik ke depannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, setelah Bapak memahami hasil tes, apa yang akan Bapak lakukan? Jawabannya yaitu hasil tes merupakan salah satu hal untuk membuat program kegiatan BK. Hasil tes yang sudah baik dan sudah dilakukan, maka guru BK bisa mendiskusikan dengan peserta didik terkait perkembangan daya belajar peserta didik, dan mampu mempermudah guru BK dapat melakukan hal-hal seperti pembelajaran, diskusikan dengan guru wali kelas, guru mata pelajaran, dan lain-lain, serta mengembangkan potensi dari gaya belajar peserta didik. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Selanjutnya pemaparan materi untuk pertanyaan keempat yang akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pertanyaan keempat, yaitu apakah hasil tes mempengaruhi program kerja guru BK? Jawabannya iya. Salah satu indikator dalam membuat program seorang guru BK adalah salah satunya yaitu tes psikologi. Kenapa demikian? Dengan adanya tes tersebut, baik itu tes IQ, tes kemampuan dasar, maupun hasil potensi akademik, yaitu salah satu untuk menunjang bagaimana seorang guru BK bisa melihat potensinya peserta didik, khususnya bagaimana pengembangannya sehingga anak-anak bisa menjadi lebih produktif dan lebih bermakna di dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu pertanyaan kelima, layanan apa yang diberikan kepada siswa setelah guru BK mengetahui hasil tes? Jawabannya, pada dasarnya banyak layanan yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu konseling individual, di mana di sini bukan konseling individual, pertemuan individual, bimbingan individual, bahasa lainnya di mana kita bisa mendiskusikan dengan siswa. Hasil tes dari tes tersebut pada saat mengerjakan tes tersebut, apakah dia ada di kendala atau tidak indikator yang pertama. Lalu indikator yang kedua, setelah kita bisa mendiskusikan pada siswa bagaimana pola belajarnya, disitulah ada salah satu tes IQ. Ada penunjangnya yaitu tes verbal dan tes itu bisa didiskusikan kenapa anaknya rendah pada verbalnya, apa kendalanya, seperti dikaitkan berdasarkan keseluruhannya, maka muncullah analisis tentang proses penangkapan dalam belajar.
Lalu pertanyaan ke-6, apakah hasil tes dikomunikasikan kepada guru mata pelajaran? Jawabannya ada. Guru mata pelajaran yaitu hasil tes dikomunikasikan dengan guru mata pelajaran. Bahkan kita akan membuat pertemuan untuk kelas 10. Seluruh hasil tes ini kita diskusikan sama guru-guru yang kita paparkan, salah satunya di mana kita lihat cara membacanya, kita ajarkan cara membaca dari tesnya itu dan bagaimana peran dari guru wali kelas dalam mendukung tumbuh kembangnya peserta didik ini. Lanjut pertanyaan ke-7, apakah hasil tes dikomunikasikan kepada kepala sekolah? Jawabannya, setiap kegiatan di SMK 9 itu dikomunikasikan kepada kepala sekolah dan perangkat sekolah. Jadi, kita ada keterbukaan terhadap hasil seluruh seperti kepala sekolah itu ada tanggung jawab dari seluruh kegiatan. Jadi, dengan adanya diskusi intensif dengan manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah, kita dapat mensosialisasikannya lebih menguatkan dari tercapainya bagaimana tes itu, mengapa kepada seluruh guru dengan ada dukungan kepala sekolah, maka gerakan perubahan itu sudah menjadi satu gerakan sekolah untuk dapat menumbuh kembangkan siswa menjadi siswa yang lebih profesional. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Winda. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu apakah hasil tes dikomunikasikan kepada wali kelas? Jawaban dari guru BK tersebut tentu saja wali kelas guru kita komunikasikan untuk bagaimana supaya bersama-sama untuk mengembangkan dari potensi siswa, bukan hanya dari tes ini saja, namun gaya belajar dan motivasi belajar siswa juga dibicarakan dengan guru, termasuk cita-citanya. Jadi untuk di SMK Negeri 9 Padang ini terdapat 3 kali tes diadakan untuk melihat perkembangan gaya belajar siswa dalam 1 semester. Kalau misalnya belum 1 tahun, berarti 6 kali kita melihat gaya belajar. Nanti kita buatkan pada karakteristik siswa. Jadi nanti ada kelasnya dan ada gaya kelas visual. Kelasnya nanti kelas visual dan kelas lainnya. Jadi ada pengamanan siswa terhadap karakteristik seperti gaya belajarnya. Tidak hanya itu, potensi dari siswa juga dilihat untuk jadi tujuan mereka nanti, dan juga ada 3 dari SMK Negeri 9, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, dalam ketiga hal ini dikaitkan lagi dengan gaya belajarnya untuk mempermudah itu dengan menggunakan tes IQ ini, hasilnya sehingga anak-anak lebih mudah dalam mengembangkan potensinya. Selanjutnya, yang ke-9, apakah hasil tes dikomunikasikan kepada orang tua siswa? Dari jawaban guru tersebut, kita mengundang orang tua siswa secara perorangan, melakukan kegiatan konsultasi. Jadi dipanggil satu-satu berdasarkan kelas guru BK-nya dalam mendiskusikan bagaimana tumbuh kembang siswa tersebut dan bagaimana pola pembelajarannya di rumah. Dengan adanya itu, tentunya peserta didik bisa belajar dengan sungguh-sungguh berdasarkan bagaimana kondisi zamannya, ketika zamannya dan kodratnya dan proses lingkungannya. Ketika ada kesinambungan antara sekolah dengan rumah, maka anak itu menjadi lebih produktif dalam keseluruhan kegiatannya. Untuk pertanyaan terakhirnya, yaitu bagaimana respon guru, kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua siswa terhadap hasil tes. Tentu saja untuk yang pertama, mereka senang, dan yang kedua, mereka bangga terhadap potensi anak-anaknya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya potensi anak-anaknya kurang, maka nanti kita akan berupaya bagaimana bisa potensinya itu menjadi maksimal, karena ini merupakan salah satu indikator untuk anak-anak itu supaya tumbuh dan kembang dengan lebih baik. Jadi ada pendampingan setelah melakukan tes tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan kemampuannya. Baik, hanya itu pemaparan dari wawancara kami dengan guru BK SMK Negeri 9 Padang, dan berikut dokumentasi dari wawancara yang kami lakukan. Baik, sekian saja pemaparan hasil wawancara.
penggunaan hasil tes psikologis yang dilakukan di SMK Negeri 9 Padang. Saya sebagai moderator mewakili anggota kelompok saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.